Mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu yang gembira. We are so happy, so
buat setahun ini Tuhan. Kami datang dengan penuh syukur. Karena rahmat-Mu tak pernah habis di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Mari sama-sama jemaat Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu Tuhan. Merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus, kami haus padamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Katakan jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang kami datang dengan penuh ungkapan syukur. Ku bersyukur sebab Kau sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang
It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Dan kami mau mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise
Shalom Jemaat Tuhan, welcome di ibadah tutup tahun Gereja Mawar Sharon Manado. Saya ingin mengingatkan untuk setiap kita agar jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube GMS Sulawesi, Maluku, dan Papua untuk Anda tidak ketinggalan mengikuti ibadah tiap minggunya dan juga konten eksklusif dari gereja kami. Baik, mari persiapkan persembahan kita karena kita akan memberikan persembahan. Anda bisa melihat di layar Anda tertera nomor rekening dan juga QR Code untuk mempermudah Anda dalam memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pertolongan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun ini. Engkau Allah yang sungguh amat baik dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, kami bawa persembahan ini ya Bapak sebagai ucapan syukur kami di akhir tahun dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan bersyukur untuk jalannya tahun 2020 dan kami siap menyambut tahun 2021 dengan kemenangan-kemenangan berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur, kami bawa persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap memberi, mari bersama-sama kita katakan amin. Shalom Jemaat Tuhan, bersyukur kita bisa melewati tahun ini. Anda sudah melihat kaleidoskop sepanjang tahun 2020 dan begitu banyak hal yang kita bisa lewati bersama-sama di tahun 2020 ini. Dan ada banyak hal, bahkan ada banyak peristiwa. Kita tahu bersama di tahun ini kita masuk masa pandemi dan bagi sebagian besar orang, masa-masa ini adalah masa yang tidak mudah. Tetapi kalau kita bisa menginjakkan kaki di tahun 2020 di akhir ini, tanggal 31 ini, bukan karena kuat dan gagahnya kita, tetapi karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan membaca merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa, Roh Kudus untuk ambil alih, Roh Kudus bekerja di setiap hati, di setiap ruangan-ruangan, di rumah Anda, dimanapun Anda sedang join dengan ibadah kami pada malam hari ini. Mari kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena perkenanan Tuhan, kami boleh bersama-sama melewati tahun 2020 dengan semua dinamika yang terjadi di dalamnya. Tetapi kami bersyukur Tuhan, bukan karena kuat dan gagahnya kami, tetapi semua oleh karena anugerah Tuhan, semua oleh karena perkenanan Tuhan. Sehingga kami bisa menginjak di tanggal 31 di hari yang terakhir di tahun 2020 ini. Saat ini kami mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang bekerja dalam setiap hati kami, dalam setiap ruangan-ruangan di mana ibadah ini kami bisa bergabung, join sama-sama. Tuhan, Engkau yang bekerja. Roh Kudus, Engkau yang mengingatkan hati kami. Ada hal-hal yang Engkau perlu perbaiki, ada hal-hal yang perlu ditambah. Engkau yang bekerja saat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman Tuhan di akhir tahun 2020 ini. Di dalam nama Yesus Kristus, semua yang siap merenungkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, pada saat ini saya mengajak kita semuanya untuk merenungkan ada dua bagian yang perlu kita sama-sama syukuri dan kita berharap. Grateful and hopeful. Dari dua kata ini kita akan merenungkan sama-sama. Mari kita membaca di dalam Alkitab, di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudara yang terkasih, Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Tesalonika adalah kota yang cukup maju di zaman itu. Salah satu kota yang paling penting di dalam kekaisaran Romawi dengan provinsi Makedonia yang ada pada waktu itu. Di sana ada begitu banyak aktivitas perekonomian, religius terjadi di sana. Dan Paulus tahu bahwa dia perlu untuk menyampaikan pesan-pesan pastoral. Dia perlu menyampaikan pesan-pesan penggembalaan. Di tengah-tengah orang-orang percaya yang tinggal di Tesalonika pada waktu itu. Ada begitu banyak hal yang mereka alami. Ada begitu banyak budaya yang harus terjadi di sana. Sehingga begitu banyak nilai yang ada di tengah-tengah jemaat. Oleh karena itu Paulus perlu menyampaikan apa yang menjadi nilai kerajaan Allah. Sehingga jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika, mereka terus memegang kebenaran firman Tuhan. Di akhir dari suratnya kepada jemaat di Tesalonika yang pertama ini, dia menyampaikan dua hal yang mendasar yang saya sampaikan di awal tadi, yaitu grateful and hopeful. Apa maksudnya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara? Kita mengucap syukur. Di dalam ayatnya yang ke-16 ada kata bersukacitalah senantiasa. Tahun 2020 tidak mudah untuk kita lewati. Banyak orang mungkin tidak bisa bersukacita. Mereka mengalami masalah di dalam pekerjaan. Mereka mengalami masalah di dalam keuangan. Tidak mudah untuk bersukacita. Tetapi Paulus mengajarkan kita untuk bersukacita. Di ayatnya yang ke-18 katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ketika ada sukacita itu dalam kehidupan kita, maka ucapan syukur itu lahir walaupun di tengah-tengah keadaan yang tidak ideal. Sukacita itu bukan karena faktor eksternal. Sukacita itu adalah karena ada faktor internal. Tuhan yang menaruh sukacita itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa bersyukur untuk semua keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita bisa berterima kasih kepada Tuhan untuk semua hal yang terjadi
di tahun 2020 ini. Saudara-saudara, pernahkah Anda merenungkan? Dan saya mengajak Anda semuanya untuk di akhir tahun ini. Mari kita merenungkan kembali. Apa saja yang kita alami di tahun 2020 ini? Apa saja yang Anda rasakan? Mungkin Anda merasakan bahagia, mungkin Anda merasakan kesedihan, mungkin Anda juga merasakan kekecewaan di tahun 2020 ini. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, ketika sukacita itu ada dalam hati kita, maka kita bisa bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Kita akan mungkin bersungut-sungut dengan semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan di masa-masa pandemi ini. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang mengalami gangguan kesehatan. Tetapi di atas itu semua, kita pasti bisa mencari alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Temukan semua hal di dalam kehidupan Anda untuk Anda bisa bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita renungkan. Hal-hal apa saja yang terjadi di hidupmu di tahun 2020 ini? Ada hal-hal yang mungkin menyenangkan di tahun 2020. Anda dengan sangat otomatis bisa bersyukur untuk hal itu. Tapi ketika ada hal-hal yang kurang ideal, ketika ada hal-hal yang mendukakan hatimu, atau bahkan ada kekecewaan terjadi di sana. Saudara-saudara, saat ini saya mengajak kita untuk mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan mereka mengalami situasi-situasi yang tidak ideal. Banyak hal yang harus terjadi dan membuat mereka memiliki alasan untuk bersungut-sungut. Dan memang itu bisa jadi alasan untuk mereka bersungut-sungut. Dan itu yang mereka lakukan. Ketika mereka bersungut-sungut, mereka mempersalahkan Musa. Mereka bahkan secara tidak langsung mereka mempersalahkan Tuhan yang sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan saudara-saudara tahu apa? Dari sungut-sungut mereka itu, orang-orang yang bersungut-sungut di padang gurun, mereka adalah orang-orang yang tidak masuk ke tanah perjanjian. Jadi ketika bangsa Israel ada di dalam situasi yang tidak ideal, mereka bersungut-sungut, mereka mempersalahkan pemimpin rohani mereka. Dan secara tidak langsung mereka mempersalahkan Tuhan atas kejadian yang terjadi dalam hidup mereka. Saudara-saudara, sorga berespon. Ketika ada sungut-sungut, justru konsekuensi yang harus mereka hadapi adalah mereka tidak bisa masuk di dalam tanah perjanjian yang Tuhan janjikan di dalam hidup mereka. Saudara-saudara tahu, orang-orang yang bersyukur di segala keadaan, walaupun tidak ideal, walaupun mereka harus mengalami kelemahan tubuh, walaupun mereka harus mengalami masalah di dalam keuangan, walaupun mereka harus mengalami masalah di dalam keluarga mereka, tetapi bukan sungut-sungut yang keluar dari dalam mulut mereka, tetapi justru adalah ucapan syukur. Saudara-saudara, sungut-sungut akan mengeluarkan atau menghasilkan konsekuensi kita tidak bisa masuk ke tanah perjanjiannya kita. Tetapi ucapan syukur itu melahirkan sukacita yang luar biasa dalam hidup. Dan setiap Anda bersyukur, maka itu adalah pintu di mana semua hal yang Anda alami dalam hidupmu, satu persatu Tuhan akan bukakan. Mari sejenak dalam waktu ke depan, coba Anda pikirkan. Coba kita list saat ini, kita list satu persatu. Hal-hal apa yang tidak mengenakkan terjadi di hidup kita tahun 2020 ini. Dan hal-hal apa yang membuat kita senang, berbahagia di tahun 2020 ini. Coba kita list sama-sama. Anda yang mungkin punya handphone, atau Anda mungkin yang sedang nonton bersama dengan keluarga, atau Anda yang sedang sendiri, Anda bisa ketik di kolom komentar. Apa yang Anda alami di tahun 2020 ini. Hal-hal yang menyukakan hatimu.
hal-hal yang mungkin juga membuat Anda sedih. Coba Anda catat, list satu persatu. Dan ketika Anda sudah lihat, mungkin ada hal-hal yang terjadi di sana. Kesenangan terjadi di sana. Anda bahagia di tahun 2020. Tapi di sisi lain, Anda juga mengalami kesedihan. Ada orang-orang yang mungkin di sekitar Anda, atau bahkan Anda sendiri, pekerjaan Anda, usaha Anda tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Bahkan Anda juga mungkin salah satu orang yang dirumahkan oleh karena situasi pandemi ini. Dan itu tidak mengenakkan untuk dilewati. Tapi ketika Anda melihat semua ini, dan Anda merenung bahwa saya bisa menginjakkan kaki di tahun 2020 ini, di hari yang terakhir di tahun ini. Dan Anda lihat list Anda tadi. Saudara-saudara, kalau Anda bisa melewatinya, itu karena Tuhan menyertaimu. Walaupun di masa-masa sulit, walaupun di masa-masa sukar. Kalau Anda bisa menginjakkan kaki di akhir tahun, di hari yang terakhir di tahun 2020 ini. Bukan karena Anda kuat, bukan karena Anda mampu, bukan karena Anda hebat. Tetapi karena Allah kita hebat. Yang setuju katakan amin. Dan ketika Anda lihat semuanya itu, Anda akan melihat bahwa memang ini sepertinya tidak mudah kita lewati. Tetapi ada satu tangan, ada jejak-jejak kaki Tuhan, ada sidik jarinya Tuhan yang tidak terlihat namun berkuasa yang menyertai Anda sampai di hari yang terakhir di tahun 2020 ini. Saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita ucapkan syukur. Mengucap syukur walaupun mungkin Anda dirumahkan di tahun ini. Mengucap syukur walaupun mungkin kesehatan Anda turun di tahun ini. Mengucap syukur walaupun ada hal-hal yang tidak ideal terjadi di kehidupan Anda dan keluarga. Mengucap syukur untuk hal-hal sukacita yang terjadi di dalam kehidupan Anda. Saya secara pribadi bersukacita di tahun ini. Di tanggal 7 Desember kemarin Tuhan menganugerahkan lagi seorang baby girl dalam keluarga kami. Dan itu adalah sukacita yang besar karena anugerah Tuhan, karunia dari Tuhan yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan keluarga kami. Dan bagian kami adalah mendidik anak-anak ini di dalam kebenaran. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika Anda lihat list ini, Anda nyanyikan pujian, thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari kita nyanyikan pujian ini sambil Anda melihat list itu di dalam kertas Anda ataupun di dalam handphone Anda. Mari kita nyanyikan pujian ini, thank you Jesus. Thank you Lord. It's only by your grace. Thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Say it again. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk tahun 2020 ini. Terima kasih untuk semua hal yang kami lewati. Terima kasih untuk masa-masa yang gak mudah kami lewati. Terima kasih untuk sukacita, untuk kebahagiaan yang kami alami juga di tahun 2020 ini. Kami bersyukur kalau kami melihat semuanya ini,
Dan kami melihat diri kami di hari yang terakhir di tahun 2020. Oh Tuhan, kami hanya bisa bilang thank you Jesus. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, bukan karena kami mampu. Tapi karena Engkau yang memampukan kami. Memampukan setiap pribadi, memampukan setiap keluarga melewati tahun yang tidak mudah ini. Tetapi kami tahu ada sidik jari Tuhan yang tidak terlihat namun berkuasa, yang menyertai kami, menopang kehidupan kami, yang memampukan kami, bahkan menyembuhkan kami di tahun ini. Thank you Jesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan. Amin. Saudara-saudara, saya percaya ada sukacita yang hadir, yang keluar dari hati Anda saat ini. Dan yang terakhir, apa yang kita ingin lakukan di tahun 2021 nanti. Grateful and hopeful. Setelah kita bersyukur kepada Tuhan, kita berharap. Bahkan hati yang penuh harapan di tahun 2021 adalah tahun di mana Tuhan terus menyertai. Di mana Tuhan terus memimpin. Di mana Tuhan tetap terus bersama-sama dengan kita di tahun 2021. Apa yang menjadi harapanmu di tahun 2021? Ayatnya yang ke-17 dari Tesalonika pasal yang kelima ini. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 17. Dikatakan tetaplah berdoa. Ini adalah ayat yang pendek di dalam Alkitab. Tetapi sangat powerful. Hopeful, sikap hati yang berharap di tahun 2021 adalah lewat apa? Lewat berdoa. Saya mengajak kita untuk tetap terus berdoa. Milikilah semangat hati untuk terus berdoa kepada Tuhan. Dan berharap sesuatu. Bangun hubungan kita dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Lewat setiap pujian kita. Dan sampaikan harapan-harapan kita kepada Tuhan lewat doa-doamu. Setelah kita bersyukur, saatnya kita berdoa, berharap kepada Tuhan. Di tahun 2021, saya percaya Tuhan yang sama sudah menyertai di tahun 2020 yang tidak mudah. Allah yang penuh kasih setia terus akan menyertai dan memimpin hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, studimu, dan apa yang kau rencanakan di tahun 2021 ini. Sampaikan itu lewat doa-doamu. Anda yang saat ini bersama-sama dengan keluarga, Anda yang saat ini bersama-sama dengan istri, dengan suami, atau dengan anak-anak, Anda bisa kumpul sama-sama, buat satu komitmen. Apa harapan Anda untuk tahun 2021? Apa harapan Anda untuk kehidupan kerohanianmu di tahun 2021. Mungkin kita bisa bagi. Yang pertama, harapan Anda untuk kerohanianmu di tahun 2021. Yang kedua, apa yang menjadi harapan Anda untuk keluargamu. Kalau Anda sebagai suami, apa yang Anda harapkan sebagai suami, apa yang akan Anda lakukan sebagai suami untuk keluargamu di tahun 2021. Apa yang akan Anda lakukan sebagai istri di tahun 2021. Anda sebagai anak, apa yang Anda ingin kerjakan, ingin lakukan sebagai anak di tengah-tengah keluarga di tahun 2021. Anda di pekerjaan, apa yang Anda inginkan Anda capai di tahun 2021. Dan di dalam pelayanan, apa yang akan Anda lakukan. Sehingga karunia yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Setiap talenta yang Tuhan taruh, Anda akan tetap terus maksimalkan untuk tetap terus melayani Tuhan. Saudara-saudara, ambil waktu beberapa detik ini untuk komitmen pertumbuhan rohani secara pribadi. Di dalam keluarga, di dalam pekerjaan dan studi, dan di dalam pelayananmu. Mari kita tutup mata, kita ambil komitmen sama-sama. Tuhan, di tahun 2021
kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Di tahun 2021 masih merupakan misteri bagi kami. Tetapi malam hari ini, lewat firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Dan Tuhan berkata kepada kami juga untuk tetaplah berdoa. Dalam harapan-harapan kami di tahun 2021, kami ingin komitmen secara pribadi makin hari makin cinta Tuhan. Di tahun 2021, makin hari kami terus membangun hubungan kami dengan Tuhan lewat setiap doa-doa kami. Dan dalam kehidupan keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, Tuhan, Engkau yang menyertai mereka. Bapak Ibu Anda yang dengan suami istri yang sedang menonton, yang sedang menyaksikan bahkan mengikuti ibadah ini, Anda bisa pegangan tangan, Anda bisa rangkul suami, istri, anak-anak Anda. Dan buatlah komitmen bersama. Saya mau berdoa bagi Anda. Tuhan Yesus, Tuhan lihatlah setiap komitmen yang lahir dari setiap keluarga, dari setiap rumah tangga. Mereka mau membangun hubungan dengan Tuhan lebih lagi di tahun 2021. Kehidupan keluarga yang terus diberkati Tuhan. Pekerjaan yang terus di-upgrade oleh Tuhan. Usaha bisnis mereka. Walaupun di tahun 2020 mengalami penurunan, tapi kami percaya di tahun 2021 ada pintu-pintu baru yang terbuka. Ada peluang-peluang baru yang terbuka. Ada berkat-berkat Allah yang diperintahkan atas setiap keluarga, atas setiap pribadi yang mereka mau bersama-sama dengan Tuhan melewati tahun 2021. Tuhan memberkati komitmen mereka di dalam pelayanan ketika mereka mau terus memberi diri dengan all out melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memampukan mereka, pertajam setiap karunia, pertajam setiap talenta. Mereka terus membangun kehidupan berjemaat, melayani bersama-sama. Dan di dalam komunitas CG, mereka akan lebih lagi luar biasa untuk melihat banyak orang mengalami perubahan hidup lewat kehidupan mereka, lewat komunitas dan pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, kita semua yang sepakat sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, saya percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah keluarga. Roh Kudus menyertai setiap pribadi yang malam hari ini bersyukur dan berharap kepadanya. Saat ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu bisa mempersiapkan perjamuan kudus, roti dan anggur. Kalau Anda tidak punya anggur, Anda bisa siapkan sirup atau sejenisnya, atau roti, dan kita bisa pakai untuk ikut bersama-sama di dalam perjamuan kudus di akhir tahun 2020 ini. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami sudah ada di penghujung tahun 2020. Dan di penghujung tahun ini, kami mau mengingat lagi kalau kami bisa melewatinya. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat. Tetapi karena kemenangan yang Yesus sudah jamin di atas kayu salib. Kemenangan yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib bagi kami semuanya. Dan kami mau mengingat kembali tubuh Yesus yang tercabik-cabik. Dan oleh bilur-bilur kita disembuhkan, kita dipulihkan, kita diberikan kemenangan, kita diberikan terobosan di dalam nama Yesus. Roti ini adalah roti biasa, tetapi Yesus memberikan tubuhnya menjadi pendamaian atas dosa Anda dan saya. Dan oleh bilur-bilurnya Anda disembuhkan, oleh bilur-bilurnya Anda dipulihkan. Oleh bilur-bilurnya Anda dimampukan. Oleh bilur-bilurnya Anda terus mengalami kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Roti ini roti biasa, tetapi ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Yesus.
Anggur ini anggur biasa, tapi Yesus mencurahkan darahnya sehingga tidak ada lagi intimidasi, tidak ada lagi tuduhan atas hidupmu. Ketika engkau tahu ada dosa-dosa yang mungkin belum engkau selesaikan di tahun ini. Ini saatnya akui di hadapan Tuhan. Saat ini Tuhan mendengarmu dan Tuhan akan menyucikanmu. Dengan darahnya Dia akan membersihkanmu sekali lagi. Dan tidak ada lagi intimidasi. Anda masuk di tahun 2021 dengan hati yang sukacita. Tidak ada lagi tuduhan. Tidak ada lagi intimidasi dari iblis. Tetapi Anda mengalami kemenangan bersama-sama dengan darah Yesus yang memeteraikan setiap apa yang Yesus kerjakan untuk menyucikan kita dari setiap dosa kita. Anggur ini anggur biasa. Tapi Yesus mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Dan Yesus berkata, lakukanlah setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Yang membersihkan, menyucikan, dan membenarkan kehidupan kita dari setiap dosa, pelanggaran, dan intimidasi. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Ora mataka ralama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur dan kami menatap tahun 2021 dengan penuh pengharapan bahwa Allah ada di sana, Yesus ada di sana, Roh Kudus ada di sana, menyertai kami, memimpin kami, dan Tuhan memberkati kami. Tuhan memberkati kami, Tuhan yang akan menghadapkan wajahnya kepada kami, Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera. The Lord bless you and keep you. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Hallelujah. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Shine upon you, be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. We sing Amen. Amen.
blessed Lord. We feel blessed. Be upon you and 1,000 generations, and your family and your children
His favor, may His favor be upon you and the town. Come on, church. Generations And your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and may His presence, go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you. He is with you. In the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. 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 Amen, amen, amen. Raise your hand and may His presence be before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you. In the morning, in the evening, in your going, on the morning, in your weeping and rejoicing. He is for you. 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 Amen, amen. Amen. One more time, say it again. Amen. 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 One more time. Amen. 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 Haleluya, 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 haleluya. Jemaat Tuhan, biarlah berkat ini ada atas jemaat, atas keluargamu, ada atas anak-anakmu, ada atas hidupmu. Karena Dia Allah yang mengarahkan wajahnya, Dia Allah yang menyertai hidupmu, Dia Allah yang memberkati ketika engkau keluar, ketika engkau masuk, ketika engkau ada di rumah, ketika engkau ada perjalanan. Dia bersama-sama denganmu, Dia menyertai hidupmu. Ketika engkau ada dalam kesedihan, ketika engkau ada dalam duka, ketika Anda ada dalam sukacita, Dia bersama-sama denganmu. Dia ada untukmu dan engkau ada untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus, jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah the blessings, berkat dari Allah di akhir tahun 2020 ini, memasuki tahun 2021. Anda bisa mengangkat tangan di rumah-rumah di dalam nama Yesus. Tuhan, kiranya Engkau menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan sukacita. Tuhan melindungi engkau ketika engkau masuk
ketika engkau keluar, ketika engkau melakukan perjalanan, ketika engkau di rumah, ketika engkau dimanapun dalam perjalanan, kami percaya Tuhan, engkau Allah bersama-sama dengan umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, keluarga mereka, suami, istri, anak-anak, orang tua. Di dalam nama Yesus ada berkat Allah yang diperintahkan lahir bahkan ada di dalam kehidupan mereka. Di tahun 2021 mereka berjalan bersama-sama dengan Allah yang hidup, yang terus menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri tahun 2020 dan memasuki tahun 2021 dengan berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang menerima sama-sama katakan amin. Kita akan memasuki tahun 2021. Kita akan hitung mundur dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,